Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggi Eka Nanda, Linda Septian Arianti, Aisyah Aulia Rahma, dan saya sendiri Ahmad Riki Fareza yang ingin mempresentasikan tugas presentasi kami yang bertema akad musyarakah. Yang pertama, definisi akad musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti al-ihtilat yang artinya campur atau pencampuran. Maksud dari pencampuran, yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan. Sedangkan secara istilah, musyarakah merujuk pada bentuk kerjasama atau usaha bersama antara dua atau lebih pihak dengan tujuan untuk mencapai keuntungan bersama. Menurut DSN MUI sendiri, pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, definisi dari berbagai mazhab. Ada 4 mazhab di sini. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang berinvestasi dalam bisnis yang sama. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan yang ditetapkan di awal perjanjian. Yang kedua ada mazhab Maliki. Di sini mazhab Maliki berkata bahwa musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki bagian dalam modal dan keuntungan, serta turut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang menyediakan modal untuk bisnis tertentu, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Yang keempat ada mazhab Hanbali. Menurut mazhab Hanbali, musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang berinvestasi dalam sebuah bisnis atau proyek di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Dasar hukum akad musyarakah terdapat dalam Al-Quran Surat Shad ayat 24 yang berarti, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat pada temannya. Apabila ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari perikatan mereka. Adapun rukun dari syarat musyarakah, yang pertama yaitu pelaku akad, yang kedua ada objek akad, yang ketiga ijab qabul. Syarat untuk menjadi pelaku akad yang pertama harus baligh dan berakal, yang mampu untuk menandatangani perjanjian dari akad musyarakah tersebut. Pihak yang belum cukup umur, pihak yang tidak berakal tidak dapat melakukan akad musyarakah. Pelaku akad juga harus sepakat mengenai objek musyarakah tersebut, yaitu tentang bisnis atau usaha yang akan dijalankan bersama-sama. Pelaku akad juga harus sepakat mengenai keuntungan dan kerugian yang akan dihasilkan dari bisnis tersebut. Untuk pembagian keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan kesepakatan awal. Pelaku akad juga harus bersedia dan mampu untuk menjalankan akad musyarakah tersebut dengan bersungguh-sungguh. Untuk syarat menjadi objek akad yaitu harus halal. Objek musyarakah harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Bisnis atau usaha yang melanggar hukum syariah seperti menjual atau bisnis minuman keras, perjudian, dan hal-hal yang mengandung riba itu tidak boleh dijadikan sebagai akad musyarakah.
Objek akad juga harus memiliki kepastian dalam hal penghasilan dan keuntungan yang akan dihasilkan. Objek musyarakah juga harus sesuai dengan kemampuan dan keterampilan dari pihak mudorib dalam mengelola bisnis atau usaha. Pihak yang sebagai penyetor modal atau robul mal harus mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman dari pihak mudorib sebelum memutuskan untuk melakukan akad musyarakah. Syarat ijab qabul yang pertama ada niat. Nah, kedua belah pihak harus memiliki niat yang jelas dan tulus dalam menjalankan akad musyarakah. Niat tersebut harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara halal dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Ijab qabul juga harus dijelaskan secara terperinci dan jelas mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, tanggung jawab, dan waktu akad, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Ijab qabul juga harus dilakukan secara langsung dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak tidak dapat hadir, maka harus dilakukan dengan kuasa atau wakil yang sah. Namun kehadiran secara langsung itu lebih dianjurkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau ketidakpastian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Syarat sah akad musyarakah. Syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, adanya kesepakatan antara semua pihak yang terlibat dalam akad musyarakah. Yang kedua, modal yang disetorkan harus jelas, baik dalam bentuk uang maupun barang. Yang ketiga, objek kerjasama harus jelas dan halal. Yang keempat, pembagian keuntungan dan kerugian harus disepakati secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal. Yang kelima, adanya perjanjian tertulis yang memuat rincian hak dan kewajiban setiap pihak dalam akad musyarakah. Yang keenam, tidak ada unsur riba atau bunga dalam akad musyarakah. Selanjutnya, berakhirnya akad musyarakah. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi antara lain salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak. B. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasaruf atau keahlian mengolah harta, baik karena hilang akal atau alasan lainnya. C. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari 2 orang, maka yang meninggal itu batal, musyarakah tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. D. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek musyarakah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun mazhab Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan. Contoh praktik akad musyarakah yaitu yang pertama, melakukan investasi ke suatu proyek dalam akad musyarakah. Saya menyumbangkan modal 50% kepada teman saya, dan nanti jika ada keuntungan, maka saya akan mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu pembiayaan KPR. Unsur musyarakah dalam kerjasama ini adalah penggabungan modal milik bank dan nasabah untuk membeli rumah dari developer. Adapun nisbahnya diterima oleh bank dari sewa yang dibayarkan nasabah tiap bulannya. Yang ketiga yaitu bentuk kemitraan ketika produsen dan distributor melakukan akad musyarakah. Di sini produsen menyediakan barang atau jasa, sedangkan distributor menyediakan modal dan jaringan pemasaran. Keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Yang keempat yaitu bank akan berperan sebagai pihak pemberi modal yang akan melihat kelayakan suatu bisnis sebelum diberi pembiayaan. Selanjutnya, bank akan meneliti perkembangan bisnis itu secara berkala agar keuntungan yang diperoleh murni berasal dari bisnis nasabahnya. Dan yang terakhir yaitu Kinan dan Sherin patungan modal untuk membuka usaha dagang. Kinan patungan 400.000, sedangkan Sherin patungan 600.000. Jika ada keuntungan, maka Kinan mendapat 40%-nya, sedangkan Sherin mendapatkan 60%-nya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.